kita sampaikan itu juga penting Bapak Ibu, begitu. Agar public speaking kita menjadi efektif, agar tepat guna. Begitu, saya punya pengalaman sedikit. Kita sharing santai saja karena sekarang sudah siang ya, Bapak Ibu. Saya dulu waktu SD itu semangat banget. Saya mungkin anak kesayangan guru-guru karena sering maju ke depan kelas. Bapak Ibu guru pasti senang ya kalau lihat ada anaknya yang sering maju gitu ya, cerita siapa yang mau jawab ini, siapa yang mau cerita. Tapi tiba-tiba saya minder lagi. Sampai pas SMP saya ditunjuk jadi perwakilan kelas untuk pidato bahasa Indonesia. Tapi saya sombong saat itu. Sombongnya gimana? Nggak buat naskah. Fatal ya, parah banget itu ya. Pidato kok nggak buat naskah. Saya kira saya bicara di depan umum tanpa materi pun saya bisa. Materinya saat itu tentang semangat belajar, itu kan mudah ya. Tapi ternyata tidak mudah. Saya akhirnya mengecewakan siapa? Wali kelas saya, teman-teman saya, ya. Kemudian mengecewakan saya sendiri, begitu. Jadi kita mau, iya, itu pede banget. Biasanya kalau orang sombong itu setengahnya itu pede. Pede itu setengahnya sombong, maka kita perlu hati-hati. Iya. Nah, makanya waktu itu saya akhirnya memperbaiki evaluasi pada lomba-lomba berikutnya. Saya ikut lomba public speaking yang lain, dan waktu itu saya juga ikut debating bahasa Inggris, lomba debat, dan alhamdulillah juara 2. Boleh dilanjut? Ini sedikit profil saya. Dulu saya kuliah di SMK Tansa. Mungkin di sini ada yang tahu Ben Wali, Ibu. Ben Wali tahu ya? Ya, saya satu sekolah sama Faang sama Apoy. Tapi masuk MMTC, ternyata lulusannya banyak artis juga, Ibu. Begitu. Kemudian pengalaman saya ini runner up debating waktu SMK Sebanten, alhamdulillah. Terus juara 3 lomba reportase di Universitas Negeri Jakarta. Dan saya juga guru. Saya guru bahasa Arab dan Inggris di SD Khairul Ummah Condong Catur. Gitu. Kemudian saya ketua bidang strategi Ekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, yang sama Pak Sandiaga Uno, Mas Menteri. Ada yang di sini punya UKM mungkin usaha kecil di rumahnya, itu boleh banget ikut nanti komunitas Gekraf biar kita bisa berkumpul, berdiskusi, terus mungkin ada event lain-lain begitu ya. Oke, boleh dilanjut. Oke, kenapa kita harus menguasai public speaking? Kenapa ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua hadir ke sini? Itu ada big why, Ibu. Untuk belajar, untuk memulai belajar dan agar ilmunya tepat guna, itu perlu adanya big why. Big why itu pertanyaan besar, alasan besar. Big why-nya apa? Saya datang ke sini big why-nya untuk memberi informasi, memberi motivasi untuk bapak ibu sekalian. Memberi informasi, mempengaruhi audiens. Kalau ada seminar-seminar MLM gitu ya Bu ya, itu tujuan public speaking-nya big why-nya apa Ibu? Mempengaruhi audiens agar jadi ya, lanjutnya menghibur audiens juga. Ya, tentu ya, yang mana yang tampil itu pasti akan jadi hiburannya. Oke, boleh di next Kak? Oke, implementasi public speaking buat kehumasan di sekolah-sekolah. Satu, sebagai guru tentunya menyampaikan materi pelajaran ya Bu ya. Tiada hari tanpa public speaking. Untuk guru-guru ini setiap hari public speaking, iya kan? Iya. Kemudian memberi sambutan. Kalau ada acara, capseknya sedang berhangat, bisa diwakilkan, menyampaikan ceramah, terutama bapak-bapak tiap hari Jumat ya. Mungkin ada digilir khutbah Jumatnya. Memberikan arahan kegiatan. Kalau public speaking-nya jelas, kalau kita kasih arahan kegiatan ya, ada kegiatan di sekolah, kita bayangkan. Itu anak-anak bakal paham kan? Anak-anak bakal tahu rundown-nya seperti apa.
Ada nggak bakal anak-anak yang ngacir kalau misalnya public speaking kita nggak jelas, seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Ayu ngejelasinnya. Anak-anak bakal paham tidak materi yang tidak ya. Kemudian menerangkan peraturan, presentasi, dan promosi penjualan. Oke, boleh dilanjut renungan. Ini fun fact Ibu, ada yang sudah tahu bahwa dari beberapa sumber di kitab-kitab Israiliyat, Nabi Musa itu nabi yang paling sulit untuk public speaking. Beliau ujiannya itu sampai ada doa, Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu tuh karena Nabi Musa menurut riwayat Israiliyat gitu ya, katanya Nabi Musa itu gugup dan gagap. Kalau ngomong tuh gagap. Iya, makanya Nabi Musa berdoa sama Allah. Tapi tanpa public speakingnya Nabi Musa ke umat-umatnya, mungkin nggak kita dapat hikmah-hikmah dari kisah-kisah Nabi. Terutama Nabi Musa ini kisahnya banyak banget ya dalam berdakwah kepada Bani Israel. Tidak mungkin dong. Ya, karena public speakingnya Nabi Musa, karena keinginan kuat Nabi Musa untuk berdakwah, kita jadi paham ilmu-ilmu hikmah dari kisah Nabi Musa. Kemudian Bung Tomo itu pernah orasi ya sebelum perlawanan Surabaya, Surabaya waktu itu ada pertempuran Surabaya. Kalau tanpa orasi Bung Tomo, kira-kira para pemuda mau nggak kumpul untuk melawan Belanda saat itu? Tidak ya. Itu tuh sampai ada ungkapan Bung Tomo, tanpa Allahu Akbar, saya tidak tahu mau membakar semangat para pemuda dengan kata apa lagi. Itu pentingnya, powerfulnya sebuah pemilihan kata, pemilihan diksi dalam public speaking. Kemudian di sebelah itu ada, siapa yang kenal itu? Steve Jobs. Steve Jobs itu yang punya Apple, pendirinya Apple dulu, udah meninggal. Penting dalam presentasi di industri teknologi 4.0 sekarang. Ya, dulu Steve Jobs sebelum wafatnya Steve Jobs itu dia tiap tahun presentasi menyampaikan ini produk barunya Apple, ini teknologi terbarukan kami. Sehingga menimbulkan persaingan di dunia teknologi. Sampai muncul kan musuhnya itu, Apple itu musuhnya Samsung. Begitu. Boleh lanjut? Oke, powerful banget ya public speaking itu ya. Ini manfaat public speaking. Satu, membangun mental, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Siti. Kalau kita terbiasa public speaking, mental kita terbangun. Ada yang namanya mental barrier. Sehingga apa? Sehingga kalau dengar opini-opini miring tentang kita nggak mudah hanyut. Kalau kita mentalnya sudah terbangun, terbiasa lewat public speaking, nggak mudah loyo. Kita punya self-worth. Apa itu self-worth? Menghargai diri sendiri. Kita bisa pede karena kita tahu nilai diri. Begitu. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri. Membangun branding atau image pribadi. Oke. Tadi kalau misalnya public speakingnya gagal, ada banyak resiko atau banyak akibat. Impactnya itu apa? Satu, waktu yang terbuang. Sayang ya, sudah capai-capai nyusun naskahnya, misalnya mau ceramah, tapi public speakingnya gagal karena ternyata gemeteran udah di mimbar. Wah, itu ada waktu yang terbuang. Kemudian tujuan pesan yang gak sampai. Kemudian image diri yang udah dibangun ya, nama baik udah dibangun tinggi-tinggi, udah bagus-bagus, tercoreng. Begitu. Atau kita salah ngomong aja sama orang. Itu kan orang udah mikir macam-macam ya. Kok dia bisa ngomongnya seperti itu? Gimana kalau ngomongnya di depan publik, di depan masyarakat luas? Begitu. Kemudian memperluas relasi. Dari tampil maju ke depan, orang-orang lihat, itu ibu siapa yang tadi ngomong ya? Oh,
tadi katanya ibunya ini ahli di bidang ini ya, ibunya ini pintar rumas ya. Wah, itu nambah lagi relasi dari kalau kita sering tampil atau public speaking di depan. Kemudian menginspirasi sesama. Dan yang terakhir, memotivasi audiens. Itu manfaat yang saya garis bawahi pada siang hari ini. Saya ingin memotivasi Bapak Ibu semua untuk berani public speaking. Boleh lanjut? Oke. Sekali lagi, materi saya ini hanya melengkapi, tadi sudah sangat jelas sekali dijelaskan oleh para dosen-dosen. Tapi ini hanya melengkapi. Satu, sebelum public speaking, pahami target audiens. Segmentasikan audiens berdasarkan rentang usia, pendidikan, pekerjaan, gender. Contohnya ya, itu secara rumit. Secara sederhananya, dulu saya sebagai guru ya, sebagai guru kita kan menghadapi dua rentang usia yang paling umum sehari-hari kita temuin. Satu, anak-anak, dua, ibunya. Anak-anak, kalau ngobrol sama anak-anak gimana? Pelan-pelan ya. Terus kita emosinya kita sentuh begitu. Kalau sama ibunya bagaimana? Iya, ibu profesional. Anak ibu nilainya bla 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 bla. Oke, kemarin dia sama teman-teman lainnya menang lomba ini begitu ya. Itu salah satu contoh. Kita harus membedakan berdasarkan rentang usia misalnya. Terus kemudian berdasarkan pendidikan. Saya ada kasus menarik waktu itu. Pak Jokowi mau relokasi PKL di Solo. Itu ngomongnya baik-baik banget Bapak Ibu, sampai akhirnya nurut. Enggak pakai Satpol PP yang pentung-pentung, enggak. Dulu Pak Jokowi ngajak makan ngobrol, sama kalau nggak salah hampir sebulanan diajak makan ngobrol setiap malam, makan malam begitu ya. Akhirnya Pak Jokowi ngomong baik-baik, Pak, ngapunten, ini kita mau ada relokasi. Nanti Bapak bisa pindah ke sini jualannya karena daerah sini mau dimanfaatkan dibangun untuk ABCD. Begitu. Karena halus, baik gitu ya. Akhirnya mau. Itu salah satu memikirkan target audiens. Target audiensnya PKL yang umumnya mayoritasnya kurang berpendidikan. Efektif pada mau nurut. Tujuannya tercapai. Oke, lanjut. Pastikan yang disampaikan mengandung value, bukan hal yang tidak bermanfaat, bukan ujaran kebencian, dan berdasarkan fakta dan kebenaran. Sekarang banyak hoax ya Bu ya. Ya, kalau ceramah misalnya mau ambil contoh kasus atau kejadian-kejadian peristiwa gitu ya, berita, itu di-recheck lagi ya Bu ya. Jangan dari WhatsApp keluarga yang diteruskan berkali-kali. Dicek dulu apakah itu beritanya valid atau cuma gorengan begitu. Yang ketiga, persiapkan diri dengan matang. Perhatikan kondisi kesehatan pribadi. Tidurnya cukup. Hindari aktivitas fisik yang berlebih. Antisipasi kelelahan, menguasai materi, dan pastikan moodnya bahagia. Saya hari ini bahagia banget loh ketemu Bapak Ibu. Ibu-ibu bahagia enggak? Bahagia ya semua ya. Bapak-bapak bahagia tidak hari ini? Ya bahagia gitu. Jawabnya beda. Bahagia. Itu bahagia tidak ya? Semoga bahagia semua. Ya, saya biasanya juga jogging Bu tiap sore, tapi untuk kemarin sore saya skip dulu joggingnya. Gitu. Demi apa? Demi mempersiapkan sampaikan materi ke Bapak-bapak Ibu-ibu semua hari ini. Kemudian hindari gugup dan tenang. Karena pikiran kita tuh akan lupa rasanya gugup kayak gimana kalau kita sudah biasa latihan. Begitu. Pikiran kita akan lupa rasanya gugup apabila alam bawah sadar menyatakan kita siap dan terlatih untuk public speaking. Ternyata Bapak Ibu, tubuh kita jasad nih ya, kalau dalam bahasa Arabnya jasad ya, itu menyimpan memori
sama seperti olahraga, ada namanya muscle memory. Jadi kalau udah pernah ototnya ngembang sekali, terus peot lagi, kalau olahraga lagi, itu bisa ngembang lagi. Iya, itu tubuh kita tuh Masya Allah sekali Bu. Dan begitu juga dengan latihan public speaking. Tubuh kita ini merekam, Mbak Diva ini udah sering public speaking, udah sering latihan. Nanti besok pagi kalau ngobrol gak bakal deg-degan banget kok, karena sudah biasa. Tubuh kita ini semua rekam. Begitu. Kemudian yang terakhir, ikhlas dan tawakal dalam hati. Dalam menyampaikan apapun harus ikhlas, terutama ilmu, biar barokah. Saya pernah ya waktu mau mengajar, karena ngajar itu baru sampingan saat itu, jadi saya ke-distract sama kerjaan yang lain, stres juga. Tapi setiap kali mau masuk kelas, bahagia. Karena kalau kita yang menyampaikannya bahagia, ikhlas mengajarnya, tujuan dan ilmunya masuk, dapat dipahami sama murid-murid. Mbak Bella boleh di next? Ini kayaknya tercabut. Oh enggak. Oke, latihan public speaking. Latihan public speaking itu ada berbagai macam cara ya. Tadi misalnya udah dijelaskan sama Bu Ayu, tapi ini ada sedikit teknik ad-libs tanpa melihat teks dan improvisasi. Misalnya, ketika sudah buat naskah, kita sudah tahu plot yang kita mau sampaikan apa, tapi kita latihan sendiri tanpa lihat naskah. Begitu. Misalnya kalau buat mengajar, saya itu buat rancangan materinya. Oke, saya sudah pahami materinya, saya akan coba presentasikan, tapi tanpa lihat materi sama sekali. Kemudian yang kedua, berlatih di depan cermin. Yang ketiga, memberanikan diri beropini dalam diskusi kecil. Karena kita mulai yang dari kecil-kecil dulu. Misalnya majelis taklim RT, ya, majelis taklim RT, berani nanya. Karena sekali ada yang nanya, siapa yang ingin bertanya? Saya langsung semuanya ngeliat ya. Semuanya mata langsung tertuju, siapa ini penanya ya? Begitu. Itu kan melatih mental Bu, dari forum-forum kecil itu. Dari majelis taklim itu misalnya. Kemudian di forum-forum besar, baru di forum misalnya yang sebesar ini, atau misalnya eksibisi, dan begitu. Berlatih bersama teman. Seperti saya semalam berlatihnya sama teman Ibu. Bapak, saya berlatihnya sama teman video call, tapi saya mute. Saya mute, jadi dia tidak bisa dengar saya ngomong apa. Cuma lihat ekspresi, begitu, intonasi, gerak mimik, gestur. Kemudian yang terakhir karaoke. Juga mengaji ya, tadi ditambahkan oleh Bu Ayu. Kalau mengaji itu betul-betul atur nafas, iya. Siapa yang di sini mungkin mengajinya masih cepat kehabisan nafas? Karena kalau sering mengaji, nanti lama-lama nafas kita jadi panjang ya. Iya. Oke, lanjut. Agar public speaking efektif. Ini tentang materinya. Misalnya ibu-ibu mau menyampaikan materi public speaking, agar materinya efektif begitu menarik, salah satunya bisa dengan mengawali dengan hook yang kuat. Hook itu apa Ibu? Kail pancing. Hook itu kail pancing. Kalau hooknya kuat, atensinya itu tinggi. Dan awali dengan pertanyaan yang memancing rasa penasaran audiens. Kemudian mengenalkan novelty atau hal baru yang belum audiens ketahui. Memperkenalkan masalah yang sangat umum. Ini umum banget ya Bu ya. Masalah grogi public speaking ini umum sekali. Namun masih banyak yang belum tahu solusinya. Kemudian menceritakan pengalaman yang menarik dan relatif dengan topik public speaking. Hook yang kuat untuk mengawali public speaking akan membuat audiens memberikan atensi. Atensi itu perhatian yang lebih baik daripada public speaking tanpa hook. Begitu. Saya biasanya terapkan dalam mengajar. Kita
contoh kasusnya ngajar ya, karena kita sama-sama guru. Saya terapkan biasanya dalam mengajar tuh begini. Misalnya materi hari ini kendaraan dalam bahasa Arab, gitu ya. Saya tanya, hooknya itu apa? Anak-anak boleh cerita ke sekolah tadi kesini naik apa aja. Terus naik motor ibu, naik mobil ibu, ada yang naik pesawat tidak? Saya ibu. Oh, bagaimana parkirnya? Ada yang naik perahu tidak? Saya ibu. Oh, rumahku di mana? Gitu kan, kita ambil atensi dulu. Mereka kira saya bercanda, tapi itu padahal salah satu strategi public speaking atau strategi mengajar saya. Oke, boleh dilanjut. Membagi topik pembahasan dalam beberapa poin. Ya, jangan semuanya langsung dijembrengin. Begitu. Ada judul dan subjudul. Ada segmen dan subsegmen, begitu ya. Membuat ruang interaksi audiens agar audiens memberikan atensi sepenuhnya dan timbul rasa keterlibatan. Gak mungkin kan kalau misalnya kita lagi mengajar, anak-anaknya gak boleh nanya. Ibu di sini cuma menjelaskan, kalian harus langsung ngerti semuanya, gak boleh ada yang bertanya. Semuanya harus langsung ngerti. Wah, stres dong. Jangan sungkan menegur audiens yang berlaku tidak sopan, namun dengan pembawaan yang elegan. Menyiapkan sesi tanya jawab untuk memastikan materi sudah dipahami oleh audiens. Dan mengakhiri public speaking dengan statement kuat seperti yang tadi dilakukan oleh Miss Ayu, Bu Ayu. Dikasih statement akhirnya, ya boleh dilanjut Kak? Sepertinya oke. Biasanya saya rumusnya seperti ini kalau buat materi public speaking, ya ada hooknya, kemudian materi 1, materi 2, dan segmen-segmen lainnya, baru penutup, baru closing statement. Ya, tanya jawab ditaruh di mana? Tanya jawab saya taruh biasanya di materi 2 itu, atau yang mendekati penutupan. Begitu ya. Kalau Bapak Ibu mau mencatat, silakan mencatat terlebih dahulu. Karena hari esok nanti praktik ya. Hari esok nanti ibu-ibu bapak-bapak praktik rumusan penulisan materi public speaking seperti ini boleh dicontoh. Oke, boleh dilanjut Kak Bella? Oke, terima kasih. Kalau closing statement dari saya lupa cantumkan di sini, tapi saya sampaikan saja ya. Closing statement saya itu adalah never be ashamed, jangan pernah malu of trying, mencoba. Cause effortlessness is a myth. Effortless, ada ya, kita kadang-kadang melihat orang yang effortless banget. Oh kayaknya dia udah jago banget tanpa berlatih ngapa-ngapain. Kayaknya dia udah jago banget, gak belajar juga udah jago. Itu tuh mitos. Jadi kita harus senantiasa mencoba. Langkah 1, 2, 3. Pertama awal itu pasti cringe. Kita lihat, ih cringe banget, kok aku bisa kayak gitu dulu. Ya, tapi itu hal yang nggak bisa dihindari. Oke, saya salah satu kutipan ini saya mengutip dari speech-nya Taylor Swift saat wisuda di NYU. Saya Swifties, begitu. Mungkin sekian Bapak Ibu. Mari kita aplaus lagi untuk kita semua. Oke, alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah lengkap semua? Oke, kita lanjut ke materinya Kak Bella ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.